Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nofriansa. Saya ingin menjelaskan presentasi tentang mata kuliah Logika Informatika. Berada di pertemuan ke-7 tentang quantifier bersarang. Quantifier bersarang. Sebuah pernyataan bisa saja mengandung beberapa quantifier. Urutan kemunculan quantifier dapat berpengaruh terhadap makna dari kalimat logika yang ditulis. Sebuah kalimat dengan quantifier baru dapat disebut sebagai proposisi apabila tidak ada variabel bebas di dalamnya. Contoh quantifier bersarang seperti ubah kalimat setiap orang memiliki teman akrab menjadi kalimat logika predikat. Namanya seperti ini. Karena teman merupakan sebuah hubungan antara dua orang, maka di sini dibutuhkan dua variabel x dan y. Ambil D sama dengan x y dan x y adalah orang. Sebagai domain untuk variabel x, juga untuk variabel y dan predikat. Disebut seperti ini, A x y. Dengan x memiliki teman akrab y. Baru seperti ini. Jadi kalimat logika predikat untuk kalimat tersebut adalah for all x dalam domain D, for some y dalam domain D, A dalam kurung x y, atau for all x for some y, A dalam kurung x y, atau for all x for some y, A dalam kurung x dan y. Dengan A dalam kurung x dan y sebagai skop untuk for some y dan x masih berupa variabel bebas, for some y A dalam kurung x y sebagai skop untuk for all x dan tidak ada lagi variabel bebas. Contoh quantifier bersarang, ubah kalimat B memiliki tepat satu teman akrab menjadi kalimat logika predikat. B memiliki tepat satu teman akrab, seperti pada A. Ambil seperti ini, D sama dengan Y dan Z, terus Y dan Z adalah orang. Di sini dibutuhkan dua variabel Y dan Z. Dengan D sebagai domain untuk kedua variabel Y dan Z tersebut dan predikat A dalam kurung B Y sama dengan Y. Y adalah teman akrab dari B. Jadi kalimat logika predikat untuk kalimat B memiliki tepat satu teman akrab adalah seperti ini. For some domain D, A dalam kurung B dan Y, dan for all Z domain D, Z tidak sama dengan Y, impuls A BZ, atau for some Y domain D, A dalam kurung B dan Y, atau for all Z domain D dalam kurung dan double dalam kurung Z tidak sama dengan Y, impuls BZ atau Y, atau
for some Y A dalam kurung B kurang Y, dan for all Z dalam kurung Z tidak sama dengan Y, impuls A, B, dan Z. Oh, banyak juga ya. Dengan Z tidak sama dengan Y, impuls B, Z sebagai skop untuk for all Z, dan Y masih bebas. Atau A, B, A dalam kurung B, Y, dan for all Z, Z tidak sama dengan Y, impuls negasi A, B, Z sebagai skop untuk for some Y, dan tidak ada lagi variabel bebas. Nilai kebenaran kuantifikasi dua variabel. Ini nilai kebenaran kuantifikasi dua variabel. For all X, for all Y, P dalam kurung X, Y true ketika P dalam kurung X, Y true untuk setiap pasangan X, Y, X dan Y. Ini seperti ini. Lalu false ketika ada satu pasangan X dan Y sehingga P, X, Y false. Ada satu pasangan yang. Lalu ini lagi. For some X negasi Y, ini negasi Y. For all Y, P dalam kurung X dan Y ada satu X untuk setiap Y sedemikian hingga PXY bernilai true. False ketika untuk setiap X ada satu Y sedemikian hingga P XY false. Equivalent catatan. For all X for all X for some Y, P dalam kurung X, Y tidak ekuivalen dengan for some Y for all X, P. Berikut contoh kuantifikasi dua variabel. Misalkan Q dalam kurung X, Y sama dengan X tambah Y sama dengan Y tambah X. Tentukan nilai kebenaran dari for all X, for all Y, Q, X, dan Y. Di sini dimisalkan bahwa domain untuk variabel X maupun Y adalah himpunan bilangan real. For all X, for all Y, Q dalam kurung X, Y berbunyi untuk setiap pasang bilangan real X dan Y berlaku X tambah Y sama dengan Y tambah X. Maka berdasarkan sifat penjumlahan bilangan real diperoleh for all X, for all Y, Q dalam kurung X, Y bernilai T atau true. Oke. Contoh kuantifikasi dua variabel. Misalkan P dalam kurung X, Y atau dibaca X anak dari ibu Y. Tentukan nilai kebenaran dari for all X, for some Y, P dalam kurung X, Y, dan for some Y, for all X, P dalam kurung X, Y. Di sini dimisalkan bahwa domain untuk variabel X maupun Y adalah himpunan orang, anak dan ibu, X anak, ibu Y. Jadi for all X, for some Y, Q, X, dan Y berbunyi untuk setiap orang X, untuk setiap orang ibu terdapat seorang anak atau anak sehingga X anak dari ibu Y. Iya, betul.
Dengan kata lain, setiap orang memiliki ibu. Jadi bernilai true. Sedangkan for some y, setiap anak untuk setiap anak, untuk seorang anak tidak terdapat seorang, ini bacanya nih, terdapat seorang anak, sehingga untuk setiap orang X anak dari ibu Y, dengan kata lain ada seorang yang merupakan ibu dari semua orang. Ada seseorang anak yang merupakan ibu dari semua orang, atau for all X. Nah, sehingga nilainya false atau F. Berikut lagi contoh kuantifikasi dua variabel. Misalkan Q dalam kurung X dan Y dan Z. Dibaca X tambah Y sama dengan Z, tentukan nilai kebenaran dari for all X, for all Y, for some Z, Q dalam kurung X, Y, Z, dan for some Z, for all X, for all Y, Q dalam kurung X, Y, Z. Di sini dimisalkan bahwa domain untuk variabel X, Y maupun Z adalah himpunan bilangan real yang berbunyi untuk setiap pasang bilangan real X, dan Y terdapat satu Z for some Z, sehingga berlaku X tambah Y sama dengan Z. Maka berdasarkan sifat penjumlahan bilangan real diperoleh true X, Y untuk setiap pasangan X dan Y terdapat Z, Q bernilai true. Sedangkan jika dibalik seperti ini, for some Z, for all X, for all Y, Q dalam kurung X, Y, Z berbunyi terdapat bilangan real Z, sehingga untuk setiap pasang bilangan real X dan Y berlaku X tambah Y sama dengan Z. Maka berdasarkan sifat penjumlahan bilangan real diperoleh bernilai false, karena dia tidak berdasarkan sifatnya kan seperti ini, bernilai false. Oke, berikut quantifier negation. Negasi for some X, PX. Negasi for all X. Negasi for all X, PX. Equivalent statement, pernyataan ekuivalen. For all X negasi PX, for some X negasi PX. When is negation true? Kapan dia akan bersifat true? PX bersifat false for every X, di setiap X dia akan bersifat false. Lalu jika X, there is an X for which P, jika X untuk PX bernilai true, when false. Kapan false? There is an ada X for P bernilai false. PX is true for every X. Oke. Agak ribet karena bahasa Inggris ya. Contoh quantifier negasi, misalkan PX, X sudah mengambil X
X dibaca seperti sudah mengambil mata kuliah logika informatika dengan domain semua mahasiswa di kelas ini. Negasi dari Foral X PX adalah tidak benar bahwa setiap mahasiswa X di kelas ini tidak mengambil mata kuliah logika informatika. Pernyataan ini sama dengan terdapat beberapa setidaknya satu mahasiswa X di kelas ini sudah mengambil mata kuliah logika informatika atau dapat ditulis dengan force of X negasi P karena kebalikannya tidak benar bahwa tidak benar. Negasi dari forsom Px adalah tidak benar bahwa beberapa setidaknya satu mahasiswa X di kelas ini sudah mengambil mata kuliah logika informatika. Pernyataan ini sama dengan setiap mahasiswa X di kelas ini belum mengambil mata kuliah logika informatika atau dapat ditulis dengan for all X negasi P X. Oke, baik saja. Tinggal ditambahkan negasi. Lalu ini beberapa contoh yang bisa diikuti dan bisa jadi referensi. Sekian dari saya, Muhammad Nofriansa. Maaf jika ada beberapa kata yang kurang berkenan terhadap pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.